Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, sekali lagi salam bagi kita semua. Luar biasa, pagi yang sangat diberkati. Hari ini sudah 1 Mei 2022. Ya, kita saksikan 4 bulan kemarin Tuhan sudah sertai kita, dan kita percaya bulan-bulan selanjutnya Tuhan yang sama masih menyertai kita. Amin. Masih ingat minggu lalu dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang akan menuntun seluruh perjalanan kita sampai sempurna. Nah, itu puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam liburan karena cuti bersama dan juga Idul Fitri. Ada di tengah-tengah jemaat, dari Kak Niko, salam, Tuhan berkati, kasih tepuk tangan dulu. Juga masih ada siapa lagi? Oh, Ibu Dewi, puji Tuhan, sudah minal aidin wal faizin. Ya, dari Soe keluarga. Ya, hari ini tidak Zoom ya, hari ini langsung tatap muka saja. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa hal tentu saya sampaikan secara lengkap tadi sudah ada di news, namun saya mau ingatkan kepada kita sekali lagi bahwa kita akan terus bangkitkan kembali semangat doa di tengah-tengah jemaat ini. Dan karena itu menara doa kita sudah kembali diaktifkan 24 jam. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk datang ya kapan saja untuk masuk ke ruang doa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih, di atas rumah Tuhan, di atas gunung Tuhan menyediakan. Amin. Karena itu datanglah, ambillah waktu. Kalau jam istirahat siang, makan siang di kantor, lari jam 12 sampai jam 1, datang doa di tempat ini. Saya percaya di rumah Tuhan selalu ada jawaban bagi kita. Amin. Lalu kita juga kali ini aktifkan doa malam semalam-malaman. Kemarin saya tulis semalam suntuk, lalu dong bilang suntuk tuh sonde enak katanya. Jadi saya ganti doa semalam-malaman ya. Nah, kita akan adakan 1 bulan 2 kali. Jadi mulai bulan Mei ini kita sudah mulai adakan kembali doa semalam-malaman. Mari Bapak Ibu, jemaat ini dari dulu bertumbuh karena doa semalam-malaman. Di laut doa, di gunung doa, di mana-mana doa. Pinjam orang pun tempat doa, kena lempar, usir pindah di sini. Luar biasa, jemaat ini setia. Dan terbukti mereka masih duduk di kiri kanan. Colek orang di kiri kanan, karena lu setia, maka ketong masih ada. Haleluya. Jadi mari gabung di doa semalam-malaman. Lalu juga kita akan terus penginjilan Bapak Ibu Saudaraku tiap Sabtu. Nanti Bapak Ibu bisa komunitas komsel bisa mulai atur waktu untuk mulai penginjilan. Ini pusat keramaian di kota ini makin banyak ya, tempat-tempat. Ya kalau foto-foto di sana bagus ya, nah quality time katanya. Saya lihat wah semua latar belakang Sasando ya. Oke lah. Tapi jangan lupa sebelum pulang 1 jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ada amin? Ya, itu kesempatan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, komsel-komsel juga sudah mulai boleh aktif kembali setelah ini. Buatlah pertemuan, karena kita semua percaya kita gereja pemuritan. Melalui komsel lah kita semakin dikuatkan, bertumbuh bersama-sama. Oke? Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ini apa yang Pak John sampaikan dari Australia untuk ke depan setelah mereka ada di sana, lalu diinformasikan ke kita. Ya, sementara ini tadi saya bilang Kak John sampaikan sesuatu kok sebelum beta sampaikan firman. Ternyata beliau-beliau ada duduk di ruang kebaktian di Perth. Sehingga bilang isonya bisa kita ada ikut kebaktian juga. Ya puji Tuhan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat yang di Perth. Semoga ada dengar. Ya, oke. Pagi ini saya ingin share bagi kita, bilang orang di kiri kanan, sebab dia hidup ku tak gentar. Iya, oke, puji Tuhan. Haleluya. Sebab dia hidup. Saudara percaya Tuhan hidup? Saudara percaya Tuhan hidup? Ada kegentaran di mana-mana memang. Tapi jangan takut, sebab dia hidup, ku tak gentar. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oke, kita baca ayat firman Tuhan renungan kita pagi ini, Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang 11.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan hal yang sangat penting bagi kekristenan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena saudaraku yang kasih, inti atau hakiki atau esensi dari kekristenan adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menyempurnakan kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus hanya berakhir mati di kayu salib, saudaraku yang kasih, maka iman kita sia-sia. Karena Dia hanya sebagai manusia biasa. Tetapi karena Yesus bangkit, makanya saudaraku yang kasih, Paulus tulis di dalam 1 Korintus 15, 2 ayat 14 dan ayat 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa yang kita lakukan hari ini, saudaraku, yang akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Makanya ayat 17 juga dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Karena Yesus bangkit, saya dan saudara dibenarkan, saya dan saudara dibebaskan, saya dan saudara disucikan. Kita layak menghadap hadirat Allah. Kita layak disebut anak Allah gara-gara Yesus dibangkitkan. Ini yang terus kita pahami. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kerinduan hati Paulus adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Saudara yang kekasih, surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi itu ditulis tangan oleh Timotius. Timotius mendampingi dia. Paulus tidak bisa tulis sendiri, tapi apa yang Paulus ucapkan Timotius tulis. Kenapa? Karena saat itu Paulus di penjara. Bahkan saudaraku, sementara di penjara, bukan hanya di penjara bebas, tapi dipasung. Minta maaf, sehingga jemaat Filipi mengirimkan Epafroditus datang menolong Paulus, karena Paulus kencing berak di tempat itu. Sehingga Epafroditus itu dikirim ke sana menolong Paulus, angkat itu tai dan sebagainya, bersihkan. Dan kalau minggu ini coba saudara renungkan untuk membaca kitab Filipi secara keseluruhan. Pesan-pesan Paulus kepada jemaat Filipi itu untuk menguatkan, ya, supaya mereka memusatkan perhatian pada Kristus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya akan hidup yang kekal. Hingga Paulus encourage jemaat di Filipi untuk tetap pusat pada Kristus sekalipun dia sedang menderita di sini. Paulus di penjara tidak mengalami seperti di kisah Rasul ketika Paulus dan Silas di penjara. Mereka nyanyi lalu semua terbuka. Waktu itu tidak begini, tidak terjadi lagi itu. Saudara bisa bayangkan, saudara datang doa orang sakit, lalu orang sakit menguatkan saudara. Minggu lalu saya bilang, saya kasih kesaksian, satu pendeta dia mau doa ibu yang lumpuh, ternyata itu ibu yang doa dia. Dan ibu gara-gara dia sakit, dia lumpuh bertahun-tahun, Tuhan kasih dia tidur di tempat tidur, lalu dia doakan semua orang yang datang. Jadi orang antri datang minta didoakan. Saudara bisa bayangkan, Paulus mengalami hal demikian. Karena itu saya percaya firman Tuhan ini buat kita semua. Untuk kepada jemaat VLC di Kupang, untuk tetap memusatkan perhatianmu kepada Kristus yang mati bangkit dan hidup bagi saya dan saudara. Supaya tujuan dan pengharapan kita tidak menjadi kendor. Doa saya selalu Bapak Ibu Saudaraku sebagai penatua jemaat, supaya jemaat ini berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di sini, menyelesaikan seluruh rencana dan panggilanmu dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih keluar dari kegelapan, dan kita harus maju terus. Saya juga berdoa supaya kita semua setia sampai akhir. Bukan seorang setia bukan tidak ada persoalan kawan.
Persoalan selalu ada di mana saja. Minggu lalu saya sampaikan, setiap komitmen yang kita buat, pasti kita akan alami ujian. Apa saja. Saudara pikir sejak saudara berkomitmen di jemaat Tuhan di tempat ini, lalu wah haleluya, penatuannya mantap, semua bagus-bagus. Itu bulan pertama saja bro. Selanjutnya Tuhan akan izinkan. Saya pakai kata garis bawahi, izinkan saudara alami semua proses itu. Lalu saudaraku yang kekasih, wih penatua dulu senyum mas sekarang. Wih dulu dong togor ketong mas sekarang. Saudara boleh pindah ke gereja mana saja. Bulan pertama dong sambut saudara, kunjungi saudara. Welcome, kasih hadiah. Bulan 2, 3 dan seterusnya saudara diarah bertumbuh, jadi dewasa. Nah, kalau saudara sudah biasa pindah-pindah gereja, nanti di sana juga terenak saudara juga pindah lagi. Dan terus. Lalu nanti kita mati semua ketemu di sorga, saudara mau tasili? Saya pasti di sorga. Halo, ada amin? Lalu kalau saudara masuk sorga dapat lihat ketong di sorga, saudara balik masuk neraka. Ya, makanya Paulus encourage jemaat di Filipi, tetap kuat. Haleluya. Persoalan pasti ada. Wong dia di penjara aja dipasung, saudaraku yang kekasih. Pasti dong bilang, wih Paulus sih, lu hamba Tuhan dasar kalau lu masih begitu. Nah lusa begitu apalagi ketong. Ya kira-kira begitulah saudara. Kan saudara punya biasa begitu. Pendeta tua dong sa begitu, maka ketong lah. Doa yang tanda petik dekaden Tuhan. Lalu saudara dekaden Tuhan. Nah, haleluya. Makanya saudaraku yang kekasih, dalam surat kepada jemaat di Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, hari ini kalau engkau sedang mengalami penderitaan dalam hidupmu, dengar, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan. Karena itu jangan gentar menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Jangan mundur jemaat Tuhan. Mari berpegang tangan, saling menguatkan, tepuk bahu kiri kanan. Mari kita kuat, maju terus. Tuhan hidup, karena itu kita tidak gentar. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini kerinduan hati seorang Paulus. Dan saya yakin ini kerinduan hati semua hamba-hamba Tuhan. Para penatua di tempat ini punya kerinduan yang sama, saudara yang kasih. Kami rindu jemaat bertumbuh, kami rindu jemaat kuat. Dan kalau ada persoalan, halo, biasa saja. Ada amin? Karena itu biasa. Maksudnya rumah tangga juga tidak ada persoalan, kak? Dulu menikah tuh, iya toh, ceng. Ada bunga di mana-mana, saudaraku yang kasih. Saudara luar biasa, berjanji sehidup semati. Hari itu loh. Setelah itu besok kan ada persoalan. Lalu saudara bilang pulangkan saja. Tidak bisa. Tetap setia sampai akhir. Demikian juga dengan hidup kerohanian pertumbuhan kita. Mari kita setia sampai akhir. Karena barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Tepuk orang di kiri kanan bilang, setia sampai akhir. Haleluya. Karena itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Paulus tulisnya begini. Saya senang pakai ini saudaraku supaya kita lebih paham sedikit. Dikatakan begini, satu-satunya. Wah, haleluya. Berarti tidak ada yang lain yang Paulus inginkan. Itu satu-satunya. Kerinduan saya, keinginan saya, ya, supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya. Jadi mungkin jemaat Filipi tanya-tanya Paulus, kenapa kau begitu? Tidak ada mujizat kah? Lalu kamu dan Silas di penjara, kamu menyanyi tengah malam, penjara terbuka. Sekarang menyanyi, coba, siapa tahu belenggu terbuka.
Paulus bilang tidak, yang kuinginkan adalah untuk turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya. Kalau engkau alami penderitaan, menangis makrarua, menyanyi betapa malang nasibku. Paulus menyadari, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya dan mengalami Kristus melalui kuasa kebangkitannya, maka saudaraku yang kekasih, itu merupakan jalan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena jalan salib adalah jalan menuju kematian terhadap diri sendiri. Karena itu hal yang pertama yang ingin Paulus rindukan adalah mengenal Kristus melalui jalan penderitaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan dari penderitaan dan kematiannya. Itulah jalan Via Dolorosa. Dan jalan Via Dolorosa itulah yang harus kita semua lewati dalam kehidupan kita. Sehingga kalau engkau sedang mengalami berbagai persoalan-persoalan dalam hidupmu, tanda petik penderitaan, dengar, engkau sedang melewati apa yang disebut dengan jalan Via Dolorosa dalam hidupmu. Tidak usah takut, engkau tidak sendiri. Karena di jalan Via Dolorosa itu ada Yesus yang beserta dengan engkau. Haleluya. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu minggu lalu saya sudah tekankan kepada kita tentang pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah sangat menolong kita untuk tetap kuat, berdiri teguh dalam iman, untuk menghadapi berbagai tantangan, hambatan, rintangan, bahkan godaan dan pencobaan dalam dunia ini yang bisa saja membuat kita mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam dunia ini kita masih akan tetap menghadapi apa yang disebut dengan THR. Sudah terima THR semua? Sudah terima THR? Yang PNS sudah terima THR? Ya ASN sudah? Bilang di kiri kanan, itu tantangan, hambatan, rintangan. Haleluya. Ya. Dan kita tidak bisa lari daripadanya. Tidak bisa. Kecuali kita menghadapinya. Hanya satu orang yang berani bilang amin. Tantangan, hambatan, rintangan, pencobaan, godaan pasti akan ada dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa lari daripadanya kecuali menghadapinya. Baru 10 orang. Tantangan, hambatan, rintangan, godaan dan pencobaan pasti ada dalam hidup saya dan saudara. Dan kita tidak bisa menghindarinya kecuali kita menghadapinya. Banting kaki dan tepuk tangan buat dia. Iya. Karena itulah Tuhan memberikan kita iman untuk menghadapi semuanya itu. Dan hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu iman tidak bisa dipisahkan dari firman Allah. Apa kata firman Allah, itulah dasar kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika datang hujan, angin, badai dan gelombang, fondasi rumah kehidupan kita tidak mudah rubuh. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman Allah. Haleluya. Fondasinya adalah firman Allah. Ibrani 12 ayat 2 dan sampai 4 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara percaya iman saudara bisa sempurna? Halo, saudara percaya iman saudara bisa sempurna? Iman saudara mampu membuat yang tidak ada menjadi ada? Membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil? Ya! Karena saya dan saudara sedang dipimpin dari iman datang kepada iman sampai iman kita sempurna. Yang bilang ayat firman Tuhan. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara yang percaya. Wow, sesungguhnya saya dan saudara kita kepada kita sudah diberikan itu senjata rahasia
Untuk menghadapi persoalan hidup ini Tuhan sudah kasih iman. Dan karena itu saudaraku yang kasih, dalam perjalanan hidup kita, mari kita lihat Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu jemaat Victory Life Community, saya dan saudara, menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kadang-kadang kita bilang ini berdarah-berdarah Pak John. Beta susah sampai berdarah-berdarah ini. Tapi saudara belum sampai cucurkan darah, sungguh-sungguh betul. Itu hanya sebuah pernyataan bahwa ini sampai, aduh ini berdarah-berdarah. Artinya ini sukar sulit, betul. Tapi dengar, kalaupun engkau sedang sampai berdarah-darah, tetap pandang Yesus. Tetap lihat Yesus, saudaraku yang kasih. Makanya saudaraku yang kasih, waktu menghadapi imam-imam kepala, dia ditanya, dia ditampar oleh Malkus, dia diam saja. Dia dicambuk, dia diludahi, dia digosip, dia difitnah. Yesus tidak balas, bukan tidak balas, tidak bilang apa-apa. Makanya Petrus bilang, Tuhan, Petrus ikut dari belakang tuh sambil berharap Yesus buat sesuatu. Tapi Yesus tetap diam. Kenapa? Karena ada kau dan saya yang harus diselamatkan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena itu dalam pergumulan hidup saudara, pandang Yesus. Saya yakin kalau kita lihat Yesus, kita tidak akan bilang begini, itu firman di gereja, ini beta yang hadapi. Tuhan terlalu lama, biar beta saja. Emosi biar naik sampai kepala, tapi kalau ingat Yesus, istighfar, ingat firman, kita akan cool down. Lalu kita bilang, betul ya Tuhan Yesus asal balas. Beta hak apa kok beta balas? Apalagi kas naik status di FB, tulis wall besar-besar. Minggu lalu saya sudah bilang jemaat ini haram. Saya sudah fatwakan itu. Untuk tulis status negatif, marah orang, jengkel orang tuh tulis di status. Satu dunia tahu saudara. Lalu dong WA, ada yang support, ada yang bilang sudah kakak ampuni. Kita pun biasa. Supaya apa saudara tulis di FB? Itu hanya akan menunjukkan, minta maaf, kebodohan saudara. Tulis di status FB itu tetap kuat, tetap semangat. Tulis ayat-ayat firman menguatkan saudaraku yang kasih. Yang saudara alami itu simpan saja. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati. Maria yang begitu dahsyat simpan perkara. Makanya perempuan-perempuan itu harus pintar simpan perkara dalam hati seperti Maria. Tapi kalau ada laki-laki yang gembar-gembor perkara lalu buat di FB, saya curiga. Iya, karena perempuan itu seperti Maria menyimpan. Ini perempuan-perempuan di VLC dong, mereka selalu menyimpan segala perkara itu dalam hati. Wih dong contoh Maria mati. Lalu kalau laki-laki di VLC kas naik status, saudara. Tapi puji Tuhan, laki-laki di sini luar biasa semua. Berbahagialah engkau yang dapat suami di VLC. Ya, saudaraku yang kasih. Makanya saudaraku yang kasih, Yesus berhasil pikul salib. Saya yakin waktu Yesus di hadapan itu semua, dia ada godaan, dia hanya itu Malkus tampar dia terus dia pasti kalau saya Yesus. Masih ingat belum tali nggak Tuhan?
Yesus tuh mungkin karena dia berfirman saja saya mau terjadi. Tapi Yesus tidak lakukan itu karena dia bilang gini, sedikit lagi, tahan sedikit lagi, tahan sedikit lagi. Waktu pikul salib, dalam hati Yesus bilang pikul tahan sedikit lagi, akan selesai, akan selesai, akan selesai, selesai. Karena tidak ada gunung yang tidak ada puncak ketinggiannya, tidak ada pantai, tidak ada laut yang tidak ada pantainya, tidak ada masalah yang tidak ada jawabannya. Semua akan berakhir dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan. Karena itu kalau engkau sedang hadapi persoalan, bilang tepuk orang di kiri kanan, sedikit lagi akan selesai. Haleluya! Beri tepuk tangan bagi dia. Woo! Pasti selesai. Saudara pikir tidak selesai. Pak John tidak, Pak John ini tidak bisa selesai. Siapa bilang? Saudara yang bilang. Tapi Tuhan bilang semua akan selesai. Karena itu lewati penderitaan ini saudaraku. Lihat Yesus. Saya yakin saudaraku yang kasih. Kemuliaan yang disediakan bagi saya dan saudara jauh lebih besar. Kalau engkau sedang hadapi penderitaan, saya bersyukur saudaraku yang kasih. Karena dari bibir dan mulut yang sama akan bersaksi tentang Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ini yang Paulus rindukan saudaraku. Apa yang bisa kita alami dari kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudaraku yang kasih, mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 4 bilang begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika saudara keluar dari dalam air, itu arti setelah saudara dibaptis, saudara sedang mengalami kehidupan yang baru, yang hidupmu senantiasa akan diperbaharui hari lepas hari. Hari itu kalau seorang bilang, halo baptis, saudara jangan bilang begini, wih beta belum siap. Aduh beta masih berdosa. Karena engkau berdosa itulah maka engkau perlu dibaptis. Untuk menenggelamkan semua dosa-dosamu. Lalu ketika engkau keluar dari dalam air, engkau melangkah dalam hidup yang baru. Masih jatuh dalam dosa? Oh iya. Masih error? Oh iya. Karena itu proses. Kita sedang menjalani kehidupan. Tidak ada orang keluar dari dalam air setelah baptis lalu jadi malaikat. Kaki son injak bumi. Selama kaki masih injak di bumi, selama itu proses ini masih terus berjalan. Tetapi perubahan demi perubahan yang kita alami hari lepas hari, saudaraku yang kasih, akan membawa kita kepada kesempurnaan. Ada satu istri tidak mau datang gereja, saya kunjungi berulang-ulang. Satu kali saya kunjungi sakit, akhirnya saya berdoa. Lalu Tuhan bilang, itu karena masih muda melayani Tuhan, setelah menikah tidak mau melayani Tuhan lagi. Lalu saya bilang, ibu ayo gereja. Behone mau Pak John. Kenapa? Pelaki ini tak berubah-berubah. Dia omong tinggi sah. Di gereja dia angkat tangan, mau pulang di rumah sama sah. Tidak tahu berubah-berubah. Jadi beta son mau pergi gereja. Woi dengar, woi istri-istri. Engkau tidak bisa ubah suamimu. Hai suami-suami, engkau tidak bisa ubah istrimu. Papa mama, engkau tidak bisa ubah anak-anakmu. Kecuali Tuhan yang ubahkan mereka. Kalau engkau lakukan dengan kekuatanmu, engkau akan kecewa. Puji Tuhan masih hidup setelah zaman masa Covid ini. Kita pikir dengan kekuatan kita bisa lakukan. No. Saudara tidak usah ubahkan suami saudara. Doain dia, ucapkan firman. Karena hanya firman yang bisa mengubahkan dia. Lalu kalau dia nanti mati Pak John, tenang Tuhan atur. Saya bersaksi pada saudara. Saya bilang ada nona pun suami itu tidak tahu bertobat, tidak pernah pergi gereja. Pergi gereja hanya pemberkatan pernikahan. Setelah itu tidak pernah pergi gereja. Antar istri memang pergi gereja. Di mobil main game, baca koran. Tunggu sampai istri keluar lalu jemput.
pulang. 1 minggu menjelang kematiannya, saudaraku yang kasih, minta dilayani perjamuan kudus, bertobat, cinta Tuhan. Hari terakhir panggil Yesus, Yesus. Dia enggak kalau bilang dia sakit, dia panggil Yesus. Tapi puji Tuhan, mati masuk surga. Di depan ada dong bilang, hidup sen pernah pergi gereja, mati masuk surga. Wah, karena imannya perjamuan kudus, bertobat 1 minggu sebelum. Itu puji Tuhan kalau Tuhan tahu. Ya, terus saudaraku. Dan saudara juga bilang gitu, beta juga asik tunggu, sudah deka hari warpan Pak Pendeta John. Baik kok sampai, mau ke sonde. Tapi kalau saudara sedang cinta Tuhan, mari terus bernyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Ada amin. Jadi maksud saya begini, saudara tidak usah stres. Ibu laki belum berubah-berubah, ibu istri belum berubah-berubah, ibu anak belum berubah-berubah. Hedar, semua ada waktu Tuhan dan Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Paulus tidak pernah kecewa setelah dia berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang Damaskus itu. Ketika Yesus berkata, "Hei Paulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Sejak peristiwa itu, saudaraku yang kekasih, sampai dia ada di penjara Filipi, tidak sedikit pun Paulus menyesal. Kenapa beta cinta Tuhan? Padahal saudara baca nanti di Filipi, dia punya latar belakang tuh hebat, top. Satu langkah lagi ketua sinode. Oh, jangan tanya Paulus. Dan itu dia kalau tidak salah kabar reskrim kalau di jabatan militer. Karena gara-gara dia orang bisa dihukum mati, orang bisa dibebaskan. Hebat. Tapi waktu dia di penjara, dipasung, Paulus tidak pernah menyesal. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ini baru tantangan sedikit sih, cinta Tuhan. Coba kau cinta Tuhan. Ini harus jujur. Nah, karena anak Tuhan harus jujur. Nah, kalau besoknya jujur, kenapa menyesal? Paulus tidak pernah menyesal. Paulus bahkan bersyukur. Lihat Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus semua yang lalu itu sudah berlalu dan semuanya itu sampah. Terjemahan aslinya minta maaf, tai. Apa yang bisa engkau banggakan dengan hidupmu yang dulu? Nothing. 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 Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita banggakan dengan hidup kita. Paulus tahu bahwa itu semua lebih penting. Apa gunanya hebat tapi dalam dosa? Sia-sia. Apa gunanya pintar tapi dalam dosa? Sia-sia. Apa gunanya kaya tapi dalam dosa? Sia-sia. Makanya di TikTok tuh anak muda dong kasih tunjuk. Kalau usi cari ganteng, usi cari sarjana, beta mundur. Tapi kalau usi cari anak Tuhan, beta maju. Kasih tepuk tangan buat dia. Haleluya. Begitu kakak Ami. Ada amin? Jangan ini baru datang parkir mobil. Wih, botam pun jantung. Wih, dia baik kak. Dia antar beta pergi gereja tepat jam. Jemput sebelum beta keluar. Maxim juga begitu. Bahkan lebih murah lah ya Pak Marcel. Iya so. Karena itu saudaraku yang kekasih, Paulus bilang sebab yang sangat
Kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Paulus tidak pernah malu jadi anak Tuhan. Paulus tidak pernah malu. Haleluya! Sekalipun dia di penjara, sekalipun dia dihina, sekalipun dia terpasung, dia tidak pernah malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Maka ayat 21 ini sangat terkenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan sekedar lip service, tapi sebuah pernyataan komitmen dari seorang Paulus yang tidak menyesal ketika dia mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena dia tahu pengenalan akan Kristus itu segala-galanya bagi dia. Saudaraku yang kekasih, Paulus terus menyadari sekalipun hidupnya masih banyak hal yang kurang, tapi dia diperbaharui hari lepas hari. Kenapa? Karena dia tahu yang dia layani Yesus yang sudah bangkit. Jangan pernah kecewa dengan dirimu kalau engkau belum berubah. Jangan pernah kecewa sekali lagi dengan suami, istri, anak-anakmu. Jangan pernah kecewa dengan keadaan ekonomimu yang belum terus dong lain sebegini beta belum. Percayalah saudaraku yang kasih, satu hari nanti engkau akan melihat itu semua terjadi dalam hidupmu. Karena ini hanya proses saja. Dan kalau kita lewati semua proses itu, dengar, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Ada amin? Karena Yesus bangkit, Thomas yang ragu, tidak percaya, berubah menjadi percaya. Itu perubahan karena Yesus bangkit. Saya lihat murid-murid bilang, "Weh Tom, kok Tom suka temu Yesus bangkit?" Thomas bilang, "Kalau beta belum kasih masuk ini jari di itu lubang tangan dan dua lubang tangan dan lambung, beta hanya akan percaya." Selesai omong belum 1 detik, tiba-tiba, "Salam, damai sejahtera bagimu." Thomas tak hedek. Thomas bilang, "Oh my goodness." Dan Yesus berkata, Taruh Tom. Jadi kalau dalam perjalanan imanmu engkau masih kadang-kadang ragu, Yesus berkata, "Lihat aku yang bangkit. Sebab dia hidup. Ada hari esok." Karena dia bangkit, 2 orang murid yang meninggalkan persekutuan murid-murid ke Emmaus itu dipulihkan dan diubahkan kembali radikal dan militan. Setelah berita kematian Yesus tersebar, bahkan kebangkitan Yesus jadi berita hoaks, bahwa murid-murid mencuri jenazah Yesus, itu berita heboh. 2 orang murid ini ketakutan, saudaraku yang kasih. Peristiwa perjalanan ke Emmaus bukan sekedar perjalanan mudik atau pulang kampung, melainkan sebuah perjalanan melarikan diri dari realita. Kedua murid itu berjalan ke Emmaus karena mereka kecewa, marah, putus asa, bahkan kehilangan kepercayaan dan harapan akibat kematian Yesus. Makanya mereka sedang berjalan, Yesus datang menghampiri mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada pernyataan begini waktu Yesus tanya, "Kamu sedang bicara apa?" Lalu mereka cerita, dan nanti baca sendiri. Mereka bilang begini, "Padahal kami berharap dia akan begini." Jadi waktu mereka ikut Yesus 3,5 tahun, mereka berharap Yesus bikin sesuatu. Tapi ternyata tidak. Bahkan dia mati di sana. Selama 3 tahun engkau mengikuti Tuhan, 30 tahun, 13 tahun, atau berapapun tahun engkau mengikuti, mungkin engkau punya harapan-harapan yang belum terpenuhi.
Dan itu kadang-kadang membuat engkau datang malas datang gereja dan persekutuan. Engkau tutup WA-mu. Engkau blokir dengan orang-orang teman-teman segereja yang bertanya, halo apa kabar? Sedang apa kamu di sana? Dua murid ini meninggalkan persekutuan pergi ke Emmaus. Tapi saya senang. Mereka pikir Yesus tidak tahu. Yesus tahu. Karena engkau mau lari kemana? Ke langit biru ada dia. Engkau mau lari, mau pulang kampung. Angkat tas pulang kampung, pulang Sumba. Yesus ada di Sumba. Mau lari, lubang kubur saja ada. Dan puji Tuhan. Malam itu mereka duduk sama-sama dan Yesus pecah-pecahkan roti. Lalu tiba-tiba mata mereka terbuka. Dan mereka lihat, wow, Yesus hidup. Dan dosennya tunggu besok pagi. Pulang. Lalu lari pulang. Petrus dan kawan-kawan bilang, weh, Peu. Kata suka ketemu Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Haleluya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Teriakan amin. Karena Yesus hidup dan bangkit. Maka Petrus yang hari itu pagi-pagi bilang kepada Yohanes dan Yakobus serta kawan-kawan, bosong masih mau di sini, beta mau kembali jadi nelayan. Dan semalam-malaman mereka tangkap ikan, Alkitab mencatat, mereka tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus datang ke sana waktu mereka sudah kembali melabuhkan perahu. Adakah makanan bagimu? Adakah roti? Lalu Yesus mengambil roti. Lalu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka yang lain? PU, apa jawabmu? Petrus bilang, aku mengasihi engkau. Tanpa memperhitungkan, mempertanyakan. Lo mengasihi. Itu malam selalu menyangkal beta mah. Mengasihi apa? Itu namanya mengasihi. Kok hanya nenek-nenek tanya lu selalu menyangkal. Itu belum apa-apa. Tanpa pernyataan yang barusan saya keluarkan. Yesus langsung berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tanpa melihat kekurangan, tanpa melihat keterbatasan, tanpa melihat erorismemu, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Yesus tidak bangkit dan hidup, Petrus sudah hidup dalam kekecewaan, rasa tertolak. Karena dulu dia bilang, semua kasih tinggal, beta sonde. Tapi karena Yesus hidup, Yesus datang pulihkan dia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus sebagai jaminan akan masa depan. Bagian yang kedua, saudaraku yang kasih. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada, baca sama-sama yang tulisan merah, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah yang saya sebut dengan masa depan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah bukan hanya mati tetapi juga bangkit. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi semua orang percaya. Bukan hanya pengharapan akan kebangkitan tubuh di akhir zaman, sehingga kita bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga, tetapi kita juga miliki pengharapan untuk hidup hari lepas hari. Pengharapan ini akan seperti terang yang menerangi hidup kita yang tampaknya suram dengan berbagai kekhawatiran dan ketakutan yang hari-hari ini sedang kita lewati, maupun hari esok
yang mungkin sedang kita pikirkan atau mimpikan. Mungkin kita sedang khawatir akan masa depan anak-anak kita. Mungkin kita sedang khawatir, ketakutan akan keadaan ekonomi kita. Mungkin kita akan khawatir tentang kesehatan kita. Mungkin kita khawatir tentang segala hal, persoalan-persoalan keluarga yang tidak pernah berakhir. Tapi dengar jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa menang atas maut. Dia menang atas permasalahan terbesar manusia, yaitu kematian. Dia menang atas segala ketakutan-ketakutan saya dan saudara. Kematian adalah persoalan terbesar manusia. Tapi dengar, yang terbesar itu Yesus sudah kalahkan. Kalau yang terbesar saja Yesus bisa kalahkan, apalagi persoalan hari-hari, soal garam dan masako. Ada amin? Semuanya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Dia sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25-26 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Setiap orang yang hidup dan percaya, masalahmu tidak akan selama-lamanya. Ada amin? Waktu Marta dan Maria sampaikan informasi kepada Tuhan Yesus, Guru, orang yang kau kasihi sakit berat. Dan mereka berharap Yesus segera datang hari itu. Tapi Yesus masih sibuk pelayanan. Bahkan Alkitab mencatat, Yesus sengajoje. Bayangkan saudaraku. Suara berdoa bertahun-tahun, Yesus sengajoje. Sonde jawab. Dicatat di sana saudaraku yang kasih. Setelah 4 hari kubur, baru Yesus datang. Wih, Yesus pun tega. Sampai hati betul. Makanya waktu dengar datang Marta pikul, lari ketemu dia kok menangis. Makrareo, wih Tuhan kalau Tuhan Yesus ada makali, memang saudara one mati. Yesus tepuk dia bahu dan berkata, percayalah, akulah kebangkitan dan kehidupan. Marta bilang betul. Bedengar Pak John Dede don khotbah begitu. Ini Marta terlalu. Yesus bilang, ya aku akan bangkitkan. Ya, beta percaya nanti dia akan bangkit pada akhir zaman. Rohani sekali. Alkitab di luar kepala, saudara. Itu kan kalau kotong ada omong apa tuh dong sama pakai ayat firman, no? Ada orang begitu, saudara. Wih, firman sudah lepas. Tetapi Marta tidak punya iman. Oh, Yesus sudah peduli, Yesus terus di rumah. Maria masih menangis. Di itu apa? Tempat tidur bekas doa ada siram bunga di atas, rampe di atas, kain putih masih ada. Foto lilin Lazarus ada 2 di situ. Maria masih duduk kok menangis. Orang kusu-kusu, Mary, Mary. Sana. Mia. Guru ada datang. Sama saudaraku yang kasih. Maria sampai cuma dia menangis cium Yesus. Aduh, Guru kalau lu ada emang kali bebo anak, bebo saudara mana mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mungkin engkau punya proyek, usaha bisnismu sedang mati hari ini. Mungkin keadaan rumah tanggamu sedang mati hari ini. Dan seolah-olah Tuhan sengajoje tidak jawab doamu. Oleh karena engkau sedang berteriak buat suamimu, engkau sedang berteriak buat rumah tanggamu, engkau sedang berteriak buat bisnismu, buat usahamu, buat masa depanmu. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Mungkin engkau sedang mati untuk visi-visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Serasa engkau tidak punya visi lagi hari ini. Engkau jalani seluruh tugas tanggung jawab sekedar menjalaninya. Tapi dengar,
Yesus tahu waktu yang terbaik bagi dia. Karena itu dia bilang, kemuliaanku akan dinyatakan. Tunggu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam rumah tanggamu. Tunggu kemuliaan Tuhan akan nyata dalam pekerjaanmu. Tunggu kemuliaan Tuhan akan nyata dalam usaha bisnis, masa depan anak-anakmu. Haleluya! Wow! Mungkin dulu engkau sempat malu. Engkau rasa engkau sudah tidak berdaya. Engkau rasa semua hilang. Tuhan punya cara untuk memulihkan keadaanmu. Karena itu dia berkata kepada Lazarus, keluar Lazarus. Dengar, persoalanmu, pintu itu akan terbuka bagi engkau. Kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Engkau akan angkat muka dan berkata, I will see of the goodness of God. Wow, haleluya. Tunggu waktunya. Karena itu jangan lemah, jangan putus asa. Dalam sebuah perjalanan, saudaraku yang kasih, Yesus berencana ke tempat lain. Tiba-tiba dia belok. Dia belok arah dan murid-murid ikut saja. Padahal protokol bilang sana boleh. Ini Jokowi juga. Karena Yesus punya feeling ada sesuatu. Ternyata keluar dari kota Nain itu sedang ada iring-iringan jenazah seorang anak muda. Anak tunggal. Yang dikasihi ibu yang suaminya sudah meninggal. Sambil mengantarkan jenazah anaknya. Ibu ini menangis mengiringi. Hilang sudah harapan. Hilang sudah masa depan. Saya yakin mama ini akan menangis. Nah, biar mama yang mati, Sa. Kenapa kok ini mama yang kubur lu, bukan lu yang kubur mama? Mungkin aku sedang bergumul untuk masa depan anak-anakmu. Rasanya Tuhan. Rasanya Tuhan. Tapi Yesus tahu. Dia berbalik arah dan dia menuju kepada ibu itu. Dia dekati ibu itu dan berkata, nanti baca di Lukas, jangan menangis ibu. Dengar mama-mama, kalau engkau sedang menangis untuk anak-anakmu, kalau engkau sedang menangis untuk keluargamu, dia datang dan tepuk belakangmu dan berkata, jangan menangis ibu. Jangan menangis. Lalu dia berkata kepada anak muda di Nain itu yang tidak ada namanya. Mungkin namanya Ian. Mungkin namanya Salomo. Mungkin namanya Jordan. Mungkin namanya siapa saja dari anak-anakmu. Dan dia berkata, bangkitlah. Lalu setelah anak itu bangkit, Alkitab mencatat, dia menyerahkan anak itu kembali kepada ibunya. Jangan pikir engkau sedang kehilangan. Engkau akan memperolehnya kembali. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok, katakan amin. Masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena dialah kebangkitan dan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, mengalami kuasa kebangkitan Kristus untuk lebih berdiri teguh dalam iman dan berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang penting dari kebangkitan Kristus adalah keberanian kita untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Makanya dari awal saya sudah ingatkan, mari kita tetap teguh dalam iman. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 di sana ditulis begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu jemaat Victory Life Community yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin.
Kalau engkau melayani Tuhan, dengar, engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya Roma 12:2 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau engkau hanya ambil waktu 1 jam saja setiap Rabu pagi dan Jumat Sabtu pagi untuk Zoom bersama dengan keluarga Victory Life Community, tidak akan mengurangi jatahmu, saudaraku. Tidak akan kena potong, tidak akan. Upahmu tidak akan pernah kena potong. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau 1 jam saja kita masuk menara doa, upahmu tidak akan dipotong. Bahkan jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ayat Kisah Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, karena Yesus hidup. Kepada Paulus Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara paham? Hari-hari ini saya jarang mendengar. Ada anak youth yang lari ke saya dan menangis, kakak, beta pembapa marah, beta datang gereja di sini. Kakak, beta pembapa mau bunuh beta, datang gereja di sini. Hari ini saya jarang dengar ada istri-istri yang menangis suami pukul gara-gara dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Jarang saya dengar. Karena hari ini bahkan semua orang tua mengharapkan anaknya cinta Tuhan. Lu gereja di mana? Pak John Dede, Pak John F. Oh bagus, pisau. Pasti lu hidup berubah. Sekarang kita jarang dengar begitu. Akibatnya kekristenan kita pun biasa saja. Perlu berdoa supaya ada tantangan. Supaya dengan berani engkau bisa bersaksi. Karena kekristenan kita sekarang sedang dinina-bobokan. Beta mau pikir gereja, kau sampai gereja, this is my business. Online Pak John, sambil selonjor, minum kopi teh, kasmati kamera. Who knows? Itu di sana, tidak di sini. Di sini dong Dewi semangat semua, bernyala-nyala bagi Yesus. Ada amin? Ada amin? Sekarang tidak ada tantangan-tantangan begitu. Lu berdoa di rumah orang lempar kiri kanan. Dulu berdoa di Hof, tetangga dong lempar. Tapi puji Tuhan tetangga dong bertobat semua. Berdoa ke tetangga lempar pasang purwo ke dong bertobat, cinta Tuhan. Belum ada yang lempar rumah toh? Karena saudara berdoa menyembah Tuhan, memuji, belum ada toh? Berdoa supaya ada. Oh iya. Kalau tidak kita biasa-biasa saja. Mau pandemi kesan pandemi, kita semakin biasa-biasa saja. Pandemi 1 minggu tidak gereja tuh kita kasih naik YouTube tentang gereja, semua menangis. Sekarang kita panggil. Biasa sah. Teguh berdiri dalam iman, sebab dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Dulu kita di mana tuh kita bersaksi, bercerita tentang Yesus dahsyat. Hari ini kita semua rasa nyaman dengan kekristenan kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan sia-siakan. Mari saudara lebih radikal militan untuk Tuhan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak gentar dan tidak mundur apapun. Ini tantangan bagi saya dan saudara di akhir zaman. Kalau engkau ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu, mari
berdiri teguh dalam iman, siap beritakan kerajaan Allah. Bulan ini kita sudah deklarasikan, umumkan, sounding untuk setiap hari Sabtu itu sebagai hari penginjilan. Datangi tetanggamu, datangi orang-orang. Mereka di luar sana membutuhkan berita tentang kebangkitan Yesus yang hidup. Dan saya dan saudara punya berita itu. Makanya rasul-rasul dengan berani, saudaraku yang kasih. Saya baca ayat terakhir 4 ayat 33 dari Kisah Rasul. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Baca sama-sama. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara mau alami kasih karunia yang melimpah-limpah? Berani bersaksi tentang Kristus yang sudah mati, bangkit dan hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Mari bangkit berdiri, nyanyikan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada masa depan buat rumah tanggamu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar menghadapi berbagai persoalan, tekanan, hambatan, rintangan, atau bahkan penderitaan. Sebab Dia hidup. Dia pegang tanganku. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab. Mari akui iman saudara, nyanyikan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia Katakan ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya kasih kesempatan buat masing-masing keluarga. Akui apa yang sedang kau lewati.
Dan akhiri dengan berkata, sebab Engkau hidup Tuhan. Aku percaya ada mujizat terjadi. Sebab Engkau hidup. Sebab Engkau hidup Tuhan. Sebab Engkau hidup. Amin. Yes. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu. Yang pegang hari esok. Katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes. Haleluya. Sebab Engkau hidup Tuhan. Sebab Engkau hidup. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Pintu kubur itu akan terbuka. Yes. Amin. Pintu yang tertutup dalam hidupmu akan terbuka. Amin. Akan terbuka. Ya, amin, amin. Amin. Amin, amin. Amin. Glory. Yes. Roh Kudus taruh pesan di hati saya. Mau ada sekeluarga di tempat ini yang merasa pintu itu tertutup bagi engkau. Karena iman percayamu dengar, Roh Kudus berkata, pintu itu akan terbuka bagi engkau. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan apa yang ingin engkau sampaikan buat kami semua di tempat di mana kami sedang berada. Biar kami renung-renungkan dan memandang kepada Yesus yang mati, bangkit dan hidup bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. tepuk orang di kiri kanan bilang, sebab Dia hidup, aku tak gentar. Sebab Dia hidup, aku tak gentar. Haleluya. Sebab Dia hidup, aku tak gentar.